Dalam suatu anime, ada anime di mana tokoh utama menggunakan senjata atau kekuatan legendaris. Nah, di video kali ini kami akan merangkum 10 anime di mana tokoh utama menggunakan senjata atau kekuatan legendaris. Apa saja animenya? Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dulu ya, biar channel ini dikenal banyak orang dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Berikut 10 anime di mana tokoh utama menggunakan senjata atau kekuatan legendaris versi Kairunime. Madano to Vanadis. Bersetting di Eropa Barat selama masa perang Eleanor, Ellen Vertalia, salah satu Vanadis dari Zektet, memimpin pertempuran ke Brunei. Pada kenyataannya, 7 Vanadis masing-masing telah menerima senjata ampuh dari Black Dragon untuk memerintah satu dari Zektet di 7 wilayah. Kekuatan Vanadis membuat ketakutan musuh-musuh mereka. Sebuah Earl dalam pelayanan negara Brunei, seorang pemanah muda bernama Tigre, mendapatkan kekuatan Vanadis langsung setelah dikalahkan di medan perang oleh Ellen. Namun Ellen memilih untuk mengampuni nyawanya setelah menyaksikan keahliannya. Tapi sebagai gantinya ia diminta untuk melayani dia. Seirei Sukai no Blade Dance. Hanya wanita murni yang bisa menggunakan kontrak untuk memanggil spirit. Di Akademi Spirit Iresia, para wanita terlatih berkumpul untuk mendapatkan pelatihan elit untuk menjadi seorang elementalis. Seorang anak laki-laki bernama Kamito secara tak sengaja mengintip seorang gadis yaitu Claire ketika dia sedang mandi dan berakhir pada kontrak spirit yang Claire inginkan. Sedangkan Kamito sendiri bukan laki-laki biasa yang kehadirannya dianggap mustahil. Pada akhirnya, Kamito harus bertanggung jawab karena sudah mencuri spirit Claire. Delapan, Seijaku Muhai no Bahamut. Lux adalah seorang mantan pangeran kerajaan Arcadia yang telah dijatuhkan 5 tahun lalu. Lux tak sengaja masuk ke kamar mandi wanita dan melihat putri Lyses Harte telanjang. Lyses Harte yang marah kemudian menantang Lux untuk duel Drag Ride. Drag Ride adalah istilah senjata mekanik kuno berlapis baja yang didapat dari reruntuhan di seluruh dunia. Lux dulu disebut sebagai pengguna Drag Knight terkuat. Namun sekarang dia dikenal sebagai tak terkalahkan, sebagai yang terlemah, karena dalam pertempuran ia tak mau menyerang. Setelah berduel dengan Lyses Harte, dia akhirnya datang ke akademi khusus perempuan yang melatih anggota kerajaan untuk menjadi Drag Knight. Aono Exorcist. Okumura Rin adalah seorang remaja yang memiliki kekuatan yang tak wajar. Bersama dengan saudara kembarnya Yukio, keduanya dibesarkan oleh Fujimoto Shiro, seorang exorcist kelas atas. Suatu hari Rin mengetahui bahwa ia dan Yukio ternyata adalah anak dari iblis terkuat dari semua iblis. Saat melihat Fujimoto mati demi melindunginya, Rin akhirnya mencabut pedang setan Kurikura yang selama ini menyegel kekuatan setannya. Tales of Zestiria the Cross. Sorei adalah seorang manusia yang tumbuh di antara Seraphim atau Tenzoku, roh yang tak terlihat oleh manusia. Sorei adalah seorang manusia yang tumbuh di antara Seraphim atau Tenzoku, roh yang tak terlihat oleh manusia.
Sorai percaya pada dongeng yang mengatakan bahwa dulu kala semua orang bisa melihat serafim dan bermimpi mengungkap misteri kuno untuk menciptakan dunia di mana orang-orang dan serafim dapat hidup damai bersama. Suatu hari Sorai mengunjungi ibu kota untuk pertama kalinya. Namun, ia terlibat dalam kejadian yang membuatnya mencabut pedang suci yang tertancap di batu dan menjadikannya Shepherd, seorang yang berperan untuk menyelamatkan dunia dari bencana. Ia menyadari beratnya misi yang harus ia emban dan juga impiannya untuk membuat manusia dan serafim dapat menjalin hubungan yang lebih erat. Dengan demikian, sebagai seorang Shepherd, Sorai memulai perjalanan yang menakjubkan dengan teman-temannya. 5. Champion Matsuro wa no Kamigami to Kamikoroshi no Mao. Saat bermaksud mengembalikan sebuah batu prasasti ke Pulau Sardinia di Italia, Godou Kusanagi melihat untuk pertama kalinya wujud dewa yang sesungguhnya, Vartagna. Dewa kemenangan dari Persia akan segera bertarung melawan Melgar, dewa pelindung kota Tyre dari Phoenicia. Erika Brandelli, seorang gadis kesatria dari organisasi rahasia Shakudo Kuroichuchi atau Copper Black Cross, ingin menghentikan mereka, tetapi dia tidak berdaya di hadapan kekuatan dewa. Dan ketika nyawanya dalam bahaya, Godou akhirnya melibatkan diri. Ternyata salah satu kekuatan Vartagna tersegel di dalam batu prasasti tersebut. Maka dia melawannya, membunuhnya, dan kemudian merebut kekuatannya. Sejak saat itu, Godou pun memperoleh gelar sebagai sang pembunuh dewa champion yang ke-7. Plunder. Pada dunia pasca apokalips, kehidupan seseorang didominasi dengan yang namanya Count. Setiap manusia akan dicap sebagai Count dan masing-masing memiliki Count yang berbeda-beda. Count tersebut menentukan kehidupan mereka ke depannya. Jika Count mereka berada pada angka 0, maka akan berbahaya untuk kehidupannya. Pada tahun 305 kalender Alician, Hina mendapatkan misi dari ibunya untuk mencari Baron Merah legendaris. Di perjalanan, Hina bertemu dengan seorang pendekar pedang bertopeng setengah bernama Lake. Ternyata orang yang ditemui oleh Hina juga mempunyai jumlah kaum yang sangat rendah. Namun tanpa ia sadari bahwa orang yang bernama Lake tersebut adalah seseorang yang ia cari selama ini, yakni Baron Merah legendaris. Kami no To. Salah satu karya webtoon yang diadaptasi menjadi sebuah anime, Kami no To atau Tower of God. Anime dengan genre action selalu diminati setiap tahunnya. Anime ini ceritanya akan mirip dengan anime Danmachi karena terdapat sebuah labirin yang berisi monster. Anime ini berpusat pada seorang bocah laki-laki bernama 25th Mom yang menghabiskan seluruh hidupnya di dalam menara yang luas dan misterius. Ia ditemani Rahel untuk menyusuri menara tersebut. Terjadi berbagai keanehan dalam menara dan terdapat berbagai rintangan yang harus dihadapi oleh keduanya. Seiken Sukai no World Break. Kisah diatur di sebuah sekolah tinggi swasta yang menyatukan penyelamat pemuda dengan kenangan terbangun dari kehidupan masa lalu. Beberapa dari mereka adalah Shirogane yang memerangi musuh dengan senjata dan teknik yang diperoleh dari kekuatan Purana dari tubuh mereka sendiri. Lainnya adalah Kuroma yang menghapus musuh dengan sihir untuk memanipulasi kekuatan mana yang melampaui fisika. Seorang anak laki-laki bernama Moroha Haimura mendaftar di sekolah ini.
Dia adalah orang pertama dalam sejarah dengan kehidupan masa lalu dari kedua Shirogane dan Kuroma. Katsute Kamidata Kemonotachi. Selama perang saudara antara bagian utara dan selatan, pihak utara menggunakan sihir terlarang yang mengubah prajurit mereka menjadi makhluk mengerikan yang dikenal sebagai inkarnasi. Dengan mengorbankan sisi kemanusiaan, mereka mendapatkan kekuatan besar untuk mengalahkan musuh. Setelah perang, orang-orang takut akan inkarnasi dan menjauhi mereka. Bahkan beberapa ada yang dibunuh. Beberapa tahun kemudian di sebuah kota antah berantah, Nancy Saul Brandkorf menemukan targetnya, lelaki yang bertanggung jawab atas kematian ayahnya yang bereinkarnasi. Nah, itulah list 10 anime di mana tokoh utama menggunakan senjata atau kekuatan legendaris versi Kairunime. Jika ada anime lainnya yang ingin kamu tambahkan, langsung tulis aja ya di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video Kairunime. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa cuci tangan dan di rumah aja ya.